Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang agung dan penuh kemuliaan, belajar dari Nabi Ibrahim, nabinya para anbiya. Salawat dan salam pada junjungan besar kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in taba, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Bapak dan Ibu dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kegiatan sholat Idul Adha, izinkan kami menyampaikan susunan acara dan beberapa hal informasi yang cukup penting untuk disampaikan. Yang pertama adalah insya Allah pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 6.30. Oleh karenanya bagi Bapak, Ibu, dan keluarga untuk dapat bersegera datang ke Masjid Baitul Izzah. Insya Allah untuk pelaksanaan kegiatan, maka pada tahun ini tidak dilaksanakan di lapangan karena esok hari kita akan melakukan kegiatan pemotongan Idul Kurban di lapangan. Oleh karenanya dimohonkan bagi yang belum mendapatkan informasi agar dapat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua, izinkan kami juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu dan para jamaah, khususnya buat ibu-ibu yang ada di lantai 2, untuk dapat mengisi shaf yang terdepan terlebih dahulu, karena kesempurnaan dalam mengisi shaf adalah bagian daripada keutamaan kita sholat berjamaah. Karena kami melihat dan memonitor bahwa pergerakan warga cukup banyak dari arah-arah yang sudah ditentukan. Oleh karenanya untuk memudahkan para warga yang belum datang agar dapat kita mengisi shaf terlebih dahulu. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan yang pertama nanti akan ada sambutan dari wali kota dan ini akan diwakilkan oleh ketua RW. Selanjutnya juga akan ada laporan kegiatan Salat Idul Adha dan juga pelaksanaan Idul Kurban atau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang nanti akan disampaikan oleh Ketua DKM yaitu Pak Kawaswadi. Yang selanjutnya adalah kita akan melaksanakan Salat Idul Adha. Alhamdulillah, wasyukurillah, Ustadznya sudah hadir di depan kita semuanya. Ustadz Dr. Haji Asep Ubaidillah SQ MS Al-Hafidh. Dan insya Allah tema kurban pada kesempatan di pagi hari ini terkait dengan cinta, berkah, dan silaturahim. Terakhir, kami menghimbau juga kepada Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya setelah pelaksanaan sholat dan juga mendengarkan khutbah Idul Adha untuk bermusyafahah atau bermaaf-maafan antar jamaah. Demikian susunan acara. Marilah kita melangkah pada acara yang pertama, meniatkan diri untuk iktikaf di masjid ini, melantunkan takbir dan kemudian melantunkan diri untuk beribadah dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohonkan kepada Pak RW Bapak Haji untuk dapat menyampaikan sambutan. Falyatafadhal mashkuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan sambutan dari Wali Kota Tangerang. Sambutan Wali Kota Tangerang sholat Idul Adha 1446 Hijriah bertepatan dengan 6 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, saya hormatin para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah sholat Idul Adha dan masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita kembali dipertemukan dalam suasana penuh berkah dan keagungan untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha 1446 Hijriah, sebuah momen suci yang tidak hanya mengajarkan kita tentang ibadah, tetapi juga tentang makna sejati dari keikhlasan, pengorbanan, dan cinta yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa. Semoga kita semua kelak termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Adha bukanlah semata perayaan rutinitas tahunan. Ia adalah panggilan jiwa. Ia adalah pengingat akan sebuah kisah cinta dan ketundukan yang luar biasa, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada dunia, saat pengorbanan menjadi bahasa ketulusan yang paling tinggi nilainya. Dari kisah ini kita belajar bahwa yang paling berharga dalam hidup kita bukanlah apa yang menjadi milik kita, tapi apa yang rela kita lepaskan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa kini pengorbanan bisa hadir dalam bentuk apapun, tidak selalu berupa materi, tapi juga dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, dan keputusan-keputusan penting yang mendukung kepentingan orang banyak. Pemerintah Kota Tangerang berikhtiar menghadirkan pengorbanan yang nyata melalui kebijakan dan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakatnya, yaitu program sekolah gratis dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, baik negeri maupun swasta, akses kerja dipermudah melalui pelatihan, bursa kerja, serta kemitraan dengan industri. Di bidang kesehatan, layanan poliklinik serta RSUD dan program Jager jasa hadir sebagai wujud nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbagai capaian yang diraih oleh Kota Tangerang bukanlah hasil kerja segelintir orang. Ini adalah buah dari kolaborasi dan kepercayaan masyarakat. Alhamdulillah, Kota Tangerang berhasil meraih juara 1 standar pelayanan minimal dari Kementerian Dalam Negeri. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Tangerang telah memberikan layanan dasar, yaitu layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, serta ketertiban yang berkualitas sesuai standar nasional. Belum lagi untuk yang ke-18 kalinya, Kota Tangerang mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, atas laporan keuangan daerah, sebuah pengakuan atas komitmen dan transparansi dan akuntabilitas. Jemaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, untuk memastikan ibadah kurban yang berjalan sesuai dengan syariat, Pemkot Tangerang bersama seluruh pihak terkait telah mengawasi kesehatan hewan dan memberikan pelatihan kepada petugas kurban. Insya Allah hewan-hewan disembelih hari ini adalah hewan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang istimewa, 1.955 jemaah haji asal Kota Tangerang saat ini tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Mari kita kirimkan doa tulus dari tanah air, semoga mereka diberikan kelancaran ibadah,
kesehatan, dan kembali dengan selamat serta membawa predikat haji yang mabrur dan mabrur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di hari yang agung ini, mari kita bangkitkan semangat berbagi pembangunan, bukan hanya untuk soal infrastruktur dan gedung megah, tapi juga tentang pembangunan jiwa-jiwa yang peduli, hati-hati yang peka, dan masyarakat yang saling menjaga. Akhirnya, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tangerang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan terus hidup dalam setiap langkah kita. Mari kita bangun Kota Tangerang yang bukan hanya maju, tapi juga penuh kasih sayang dan keberkahan. Kota yang menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wali Kota Tangerang, Syafruddin. Alhamdulillah, baru saja disampaikan sambutan dari Wali Kota Tangerang. Kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ketua RW 10, Bapak Haji Anas Ibnu yang sudah menyampaikan. Kami ingatkan sekali lagi, saya dapat tanda dari belakang, suruh maju yang di depan, karena sangat padat sekali Bapak dan rekan-rekan semuanya. Boleh diisi Pak yang di bagian-bagian yang kosong, dan sudah penuh alhamdulillah, dan insya Allah bisa kita kondisikan sama-sama. Baik, selanjutnya adalah laporan kegiatan sholat Idul Adha dan Idul Kurban atau pemotongan hewan kurban. Insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitul Izzah Bapak Haji Pak Ahmad Kaswadi. Untuk waktu dan tempatnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita, pujian alhamdulillah, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah dan maha besar Allah. Hari ini kita dikumpulkan dalam satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, masjid-masjid Allah, dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kita umatnya mengharapkan syafaatul uzma dia memiliki mahkal amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kami ingin menyampaikan terkait dengan pelaksanaan salat Idul Adha. Alhamdulillah berkat seluruh pengurus dan panitia dalam menjalankan Idul Adha, kita bisa laksanakan di masjid yang kita cintai ini dan dengan jamaah yang begitu luar biasa. Dan terkait dengan penerimaan hewan kurban untuk tahun ini 1446 Hijriah, panitia penyelenggara penerimaan hewan kurban menerima amanah berupa 17 ekor sapi dan 32 ekor kambing. Sebagaimana disampaikan MC tadi bahwa untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada besok Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Insya Allah akan dimulai lebih pagi lagi, kurang lebih pukul 00.00.
0600. Mengenai pendistribusian daging kurban, yang pertama adalah para pengkorban warga Blok Arafah. Yang kedua warga Blok Arafah. Yang ketiga adalah 6 RW tetangga kita, meliputi RW 03 Gunung Sahari, RW 08 Sukasari, RW 02 Sangereng, RW 1 Panunggangan Barat, RW 7 Panunggangan Barat, dan RW Mekarsari. Begitu juga didistribusikan untuk para guru, ustadz dan ustazah, pengisi kajian rutin di Masjid Baitul Izzah, baik kajian di Sabtu ataupun Ahad subuh. Ustazah pengisi kajian di Masjid Taklim ibu-ibu Blok Arafah, lanjut ustazah dan pendamping anak-anak di rumah tahfiz Quran Arafah. Didistribusikan juga kepada security Arafah, penggali kubur TPU Kampung Asem, tukang sampah pesantren Darussalam, imam dan marbot Masjid Baitul Izzah, proposal dari daerah sekitar meliputi rumah yatim Azam Sauki, rumah Quran Ashabul Yamin, TPG Bencongan Indah, Binung, Perum 1 dan 2, Legok, Karangtengah, Batu Ceper, Kalideres, Sumurpur, Rajek dan Sepatan. Masya Allah, berkah barokah, terdistribusi begitu banyak, akan mendapatkan daging-daging kurban dari para pengkorban warga Blok Arafah. Mudah-mudahan daging kurban yang telah didistribusikan menjadikan wasilah keberkahan bagi para pengkorban, khususnya diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan di lapangan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah kami selaku panitia penyelenggara Idul Kurban mengundang sholat berjamaah Isya Akbar pada hari Sabtu besok dan Ahad malam. Jadi Sabtu malam dan Ahad malam, berturut-turut 2 malam untuk sholat Isya Akbar di Masjid Baitul Izzah. Setelah sholat Isya kita sama-sama akan makan bareng-bareng bersama, yaitu mengolah kepala sapi yang disiapkan untuk seluruh jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini juga menjadikan media silaturahim bagi seluruh warga Blok Arafah semakin erat, baik secara lahir ataupun batin, dalam mensiarkan agama Allah di warga atau di blok yang kita cintai ini, dan dalam rangka memakmurkan Masjid Baitul Izzah. Demikian laporan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penerimaan serta pendistribusian daging kurban dari Bapak Ibu sekalian. Kami khususnya pengurus Masjid Baitul Izzah sekaligus mewakili panitia, mungkin ada kurang berkenan di dalam menerima, menyelaksanakan dan bahkan nanti mendistribusikan hewan kurban. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha dan rencana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya mari kita masuk ke acara inti. Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya, sebelum itu izinkan kami menyampaikan tentang kaifiah sholat Idul Adha. Yang pertama, sholat ini dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, niat sholat baik dalam hati ataupun zahar. Aku berniat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Di rakaat pertama takbiratul ihram yang diulangi sebanyak 7 kali, dan kemudian sama seperti sholat pada umumnya, yaitu Al-Fatihah dan kemudian sampai dengan sujud, ruku, dan setelah itu di rakaat kedua maka kita membaca takbir sebanyak 5 kali diselingi dengan zikir seperti pada rakaat pertama. Selanjutnya adalah setelah sholat disunahkan untuk mendengarkan khutbah Idul Adha, karena khutbah Idul Adha adalah
satu paket bagian yang tidak terpisahkan dengan sholat Idul Adha. Dimohon kepada seluruh jamaah tidak meninggalkan tempat kegiatan atau sholat, yaitu Masjid Baitul Izzah. Demikian disampaikan kepada Ustadz, kami mohonkan untuk dapat memimpin, dan kepada Bilal insyaallah akan dilakukan oleh Ustadz Agus Juwandi. Falyatafadhal mashkur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. صلوا سنة العيد الأضرعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المؤمنين وجمرة المسلمين جميعا رحمكم الله. أيها الناس أنصتوا واسمعوا وأطيعوا من الخطيب على المنبر لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد، وأشكره على فواضله وقد تأذن لمن شكره أن يزيد، وعلى من كفر نعمه وأنكر أياديه بالعذاب الشديد، واعبده بامتثال أوامره واجتناب زواجره رجاء الوعد وخوفا من الوعيد. أشهد أن لا إله إلا الله الولي الحميد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأحيد. اللهم فصل وسلم على نبي جاء بالتوحيد سيدنا محمد الشاكر لأنعم الله المجيد، وعلى آله وصحبه وحزبه وأمته إلى يوم الوعيد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإني أوصيكم بتقوى الله المنان.
القائلين في القرآن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya begitu luas tak terbatas. Allah yang Maha Agung, yang nikmatnya tidak akan pernah mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya, semoga kelak mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar khutbah ini, khatib mengajak dan berwasiat, mari kita selalu berikhtiar untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, pagi yang berbahagia ini kita menyambut dan merayakan hari yang mulia, hari yang istimewa, yang di dalamnya terdapat peristiwa besar dan rangkaian ibadah yang begitu sakral, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban, sehingga gema takbir silih berganti berkumandang di seluruh penjuru dunia, menggema alam semesta raya. Semua itu merupakan bentuk perwujudan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji maupun ibadah kurban, keduanya tidak bisa kita lepaskan keterkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita renungkan, kalau kita sadari, setiap kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad dalam salat kita, terdapat pula salawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena itu di dalam Al-Quran, kalau kita kulik, kalau kita baca, maka kalimat uswatun hasanah, kalimat keteladanan, itu hanya disematkan kepada dua nabi yang mulia ini. Pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Juga kepada Nabi Muhammad yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sehingga pada hari ini hadirin, seluruh kaum muslimin sejagat raya dari seluruh penjuru dunia berkumpul melaksanakan ibadah haji, walaupun mereka berbeda bangsa dan bahasa, berbeda suku dan warna kulit, berbeda status sosial, bahkan mungkin berbeda pilihan politik, tapi mereka disatukan, diikat oleh satu akidah agama Islam, menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berikhtiar mengamalkan Al-Quran. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bahkan bacaannya satu lisan. Taqdis, tahmid, tahlil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Menyambut undang dari Allah Subhanahu wa taala yang sekitar 3600 tahun yang lalu undangan ini keluar dari lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi nama-nama kita yang sudah terpanggil untuk ibadah haji
hakikatnya di alam ruh kita sudah terpanggil. Ini terbukti dari firman Allah dalam Al-Quran ayat 27 surah Al-Hajj. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Seluruh Ibrahim manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka, mereka akan datang. Ada yang berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus, datang dari seluruh penjuru. Sehingga ada satu ungkapan, haji itu memampukan, bukan memanggil yang mampu, tetapi memampukan yang dipanggil. Sehingga hikmahnya hadirin, setiap muslim, setiap mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Satu rasa, satu tujuan, apa? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan kedudukan, jabatan, pangkat, ketenaran. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang menjadikan kita mulia di antara manusia yang lainnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka selepas salat Idul Adha disunahkan untuk berkurban, yakni menyembelih seperti kambing atau sapi. Sebagian kita makan, sebagian lain kita distribusikan. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat. Wanhar, dan berkurbanlah. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah dia yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin, kesunahan berkurban ini juga erat kaitannya dengan sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melepaskan sesuatu yang amat beliau cintai, sesuatu yang amat beliau sayangi, yakni menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang bijaksana, seorang ayah yang sangat luar biasa, seorang ayah yang disiplin, yang santun. Begitupun anaknya Ismail alaihissalam, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sabar, yang penurut. Bermula ketika penantian panjang Ibrahim alaihissalam. Dalam satu riwayat dikatakan oleh para ulama, hampir usia 86 tahun tak kunjung Nabi Ibrahim dikaruniai anak, padahal sudah menikah dengan Siti Sarah. Atas permintaan dan instruksi dari Siti Sarah, kemudian dipersilahkan untuk menikah dengan khadimahnya, yakni Siti Hajar. Tak lama kemudian, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira dengan kelahiran Ismail alaihissalam, yang penantian begitu panjang, sehingga Allah memberikan kabar gembira dengan kelahiran anak yang dinanti-nantikan Ismail alaihissalam. Namun Ismail masih kecil, Allah sudah berikan ujian. Diperintahkan untuk dibawa berhijrah dari Palestina ke Makkatul Mukarramah. Jangan dibayangkan hadirin, Makkah seperti keadaan sekarang. Zaman itu jangankan ada pepohonan, tanda-tanda kehidupan pun tidak ada. Gersang kering kerontang, ditinggalkan seorang anak kecil dan ibunya. Meskipun berat hati, tapi Nabi Ibrahim lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar memberanikan diri, wahai Nabi Allah, apakah ini benar perintah Allah? Benar. Ketika mendengar itu, maka Siti Hajar berkata, jika itu perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kamu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bolak-balik Nabi Ibrahim Palestina Mekah. Singkat cerita, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa,
Sebagian ulama mengatakan usia 13 tahun. Maka Nabi Ibrahim bermimpi di malam 8 Dzulhijjah. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim masih ragu, masih merenungkan, betulkah ini perintah dari Allah atau hanya sekedar mimpi biasa? Maka keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah beliau pun mimpi kembali. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari perenungan, disebutlah hari tarwiyah. Kita pun disunahkan berpuasa. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi bahwa dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam, sehingga disebutlah tanggal 9 Dzulhijjah itu Arafah, hari pengetahuan. Hari pengetahuan di mana benar itu adalah perintah dari Allah melalui mimpinya. Untuk apa? Untuk menyembelih anak tercintanya Ismail alaihissalam. Bapak Ibu bisa kita baca dalam Al-Quran surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 107, 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fabasyarnahu bi ghulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira dengan kelahiran anak yang sangat santun. Falamma balagha ma'as sa'ya. Falamma balagha, maka ketika anak ini sudah mencapai usia as-sa'ya, mampu bersama ayahnya, usia dewasa, lalu diperintahkan oleh Allah dan Ibrahim memberanikan diri untuk menyampaikan amanah dari Allah itu. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka fanzur madza tara, aku menyembelih engkau. Apakah seorang ayah lalu kemudian secara otoriter langsung menyembelih anaknya? Tidak, hadirin. Tetapi ada komunikasi, ada interaksi, ada diskusi. Di sini lihat bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita nilai demokrasi. Tidak mentang-mentang seorang ayah dan bahkan itu perintah dari Allah lalu kemudian langsung mengeksekusi untuk menyembelihnya, tapi bertanya, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Karena Ismail adalah seorang yang salih, maka jawabannya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu benar perintah Allah, laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah siap untuk disembelih, lalu malaikat memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang baik, dan Allah menebus sembelihan itu dengan sembelihan yang besar. Serupa binatangnya seperti kambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan hanya sekedar arsip sejarah yang sesekali kita kenang, kita bahas, tapi lebih daripada itu, mari kita petik hikmahnya dan aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa hikmah yang pertama, hadirin? Bahwa dalam beragama, dalam beriman, dalam beribadah, sudah sejatinya dan seyogianya kita harus bisa melawan ego kita, hawa nafsu kita, yang terkadang banyak sekali orang yang terjebak dengan hawa nafsu ini. Bayangkan pada saat itu kenikmatan tertinggi, anugerah yang teristimewa bagi Ibrahim adalah memiliki anak. Tetapi Allah menguji dengan apa? Dengan cara untuk menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim rela demi kecintaan kepada Allah. Sehingga hadirin, apa tanda orang mendapatkan halawatut ta'ah, manisnya ketaatan kepada Allah? Yang pertama kata Nabi, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun. Yang kedua, kalaupun dia cinta kepada anaknya, kepada istrinya, kepada siapapun, dia cintanya tidak lebih dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga kata Nabi,
kalau dia melihat kemungkaran, dia benci sebagaimana dia benci kalau dia masuk ke neraka jahanam. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang betapa cinta sejati itu dibuktikan dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu ungkapan, bahagia itu sederhana. Yang tidak sederhana itu keinginan kita. Yang tidak sederhana itu ambisi kita. Yang tidak sederhana itu hawa nafsu kita. Ketika kita merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah, maka kebahagiaan itu tentu akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha ini bukan hanya tentang darah yang mengalir, daging yang terbagi, tapi Idul Adha ini adalah simbol pengorbanan. Simbol pengorbanan yang lahir dari kecintaan kepada Sang Ilahi. Kurban ini mengajarkan kepada kita agar kita melepaskan ego dan hasrat, menundukkan diri kepada Allah atas perintahnya tanpa syarat. Kita tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada perintah Allah tanpa syarat. Di dalam ibadah kurban ini, hadirin, tersimpan dan terdapat banyak berkah yang mengalir. Pahala yang melimpah tidak akan pernah berakhir. Di dalam daging yang kita bagi itu akan menghasilkan benih-benih cinta dan kasih sayang sejati, melahirkan tali silaturahim antar sesama, sehingga ketika kita berbagi, saudara-saudara kita yang tidak mampu, bahkan tidak pernah merasakan sesering yang kita rasakan memakan daging itu, lalu dia bisa merasakan nikmatnya daging yang kita beri. Sehingga mudah-mudahan ibadah kurban yang kita laksanakan ini menjadi bukti cinta murni kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap sembelihan terdapat keikhlasan dan doa. Maka mudah-mudahan setiap hembusan nafas kita dijadikan rasa syukur kepada Allah. Setiap langkah kita dijadikan langkah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang kita laksanakan, baik dari tanggal 8, tanggal 9 hari ini, dan juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربي هب لي من الصالحين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا زيارة الحرام كحرم صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم عيدكم مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا